Di media-media sosial banyak menyebut itu bahwa mereka apresiasi dengan penampilan tim kita. Karena walaupun kalah, permainannya tidak jelek. Dan saya sepakat dengan Bung Nik juga bahwa tim ini kan baru bertanding 2 kali di bawah pelatih John Hartman. Ini tim Eropanya yang baju putih apa yang baju merah. Artinya Kalau melihat keseluruhan 90 Ya. menit ya. apalagi di babak kedua. Ya. Gitu loh. Bulgaria bermain sangat negatif football. Dia benar-benar bertahan total, bahkan mengulur-ulur waktu sampai kipernya sendiri dikasih kartu kuning oleh wasit. Artinya apa? Pelatihnya dan semua pemainnya harus mengakui kalau posisi kita, kemampuan kita tidak kalah dengan. Nah, harapan ini saya pikir ini bukan kita menjadi jumawa, tapi ini mungkin bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tapi kalau diulang lagi, saya pede kita menang. Karena saya kemarin juga kalau orang bilang 50-50, kita ingat 71 saya lawan 55, 29 ball position. Kita menguasai bola betul kemarin. Ya, betul. Ada 2 yang mentok tiang itu kan, yang oleh lambung bola itu cuma nasib aja yang membuat Bulgaria nggak kegolan. Ya kita udahlah nggak usah berhalusinasi lagi. Ya, Kita berhalu. nggak boleh terlarut kepada bahwa Masa lalu, Sintayong ya. itu memiliki prestasi, ya. Ya. Tapi kelemahannya juga ada. Nggak berhasil menciptakan goal getter. Iya betul. Iya, Nah, betul. artinya apa? Kita ini nggak punya Sucipto Suntoro, kita nggak punya Ramang, gitu, nggak punya Bambang Nurdiansyah. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh John Hartman, ya ini basisnya mulai kelihatan. Saya mengajak semua supporter kita, yuk datang, ayo kita backup. Karena jangan lihat John Hartman-nya, tapi lihat Indonesianya, lihat tim nasionalnya. Jadi kalau Anda nggak datang, yang kasihan tim nasionalnya. Betul. Ya, bahwa Anda cinta kepada Sintayong, saya loh yang ikut nyebut nama Sintayong, gitu. Tetapi yuk kita move on yuk, gitu. Udahlah, Patrick Kluivert nggak usah kita pikirin lagi. Ya udah dia lewat. Yuk, mari kita dukung tim nasional kita. Jumpa lagi dengan Rai Soccer TV dan dengan Bung Yas tentunya. Di studio sudah ada 2 narasumber yang tidak asing lagi dan sudah sering tampil. Bung Mahfudin Nigara yang akrab disapa Bung Nik dan juga Bung Suhli Imran Putra. Ya, hari ini kita bicara tentang pertandingan kemarin hari Senin, FIFA Series, di mana Indonesia melakoni pertandingan kedua melawan Bulgaria. Setelah di pertandingan pertama kita mengalahkan Santo, Kitsch, dan Nevis dengan 4-0. Tetapi lawan Bulgaria kita belum beruntung, kalah 0-1. Dan bagi semua teman-teman Rai Soccer TV, jangan lupa tetap setia dengan Bung Yas dan Rai Soccer TV. Apa kabar Bung Nik? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Kelihatan fresh betul ini. Hah? Fresh betul. Baru bangun tidur. Oh, hari Senin nonton di stadion? Enggak. Oh enggak ya? Oh, di rumah, ya oke. Bung Nik, saya kasih Anda bebas saja mau ngomong apa tentang berat itu. kegiatan itu ya. Ada FIFA Series, Indonesia terlibat dan ini kan kegiatan pertama kalender FIFA ya. Dan kita memainkan 2 pertandingan dengan hasil ya not bad ya. Nah, bagaimana Bung Nik menilai ini juga dengan hasil itu, juga iklim di Stadion Utama Senayan atau GBK, serta partisipasi penonton dan supporter kita yang begitu fanatik. Silakan Bung. Oke, yang pertama barangkali istimewa kita jadi tuan rumah FIFA Series ya. Karena kalau nggak salah 11 ya. Atau berapa negara yang jadi tuan rumah lah gitu. Betul. Salah satu di antaranya Indonesia. Dari semua zona gitu. Ya, dari semua zona. Iya, ada 5 zona. Jadi menurut saya ini satu prestasi yang nggak bisa kita pitchingkan sebelah mata gitu. Nah ini pasti punya peran yang cukup besar ya. Dalam hal ini barangkali peran ketua umum ya untuk bersahabat dengan
Infantino penting juga. Betul. Itu nggak bisa Untuk nggak menjaga hubungan. ya, menjaga hubungan ini penting gitu. Ya, betul. Nah kemudian dari bila kita melihat hasilnya, saya kok nggak termasuk orang yang kecewa meskipun kita semalam kalah 1-0 dari Bulgaria, Ya. ya, dan menang 4-0 atas Santo Kitts and Nevis, ya. Nevis. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh John Hartman ya ini basisnya mulai kelihatan. Ya, Basisnya ya. mulai kelihatan. Kita pernah ketemu dengan dia di tempat ketua umum waktu itu, Ya. kita ngobrol bareng. Saya juga ketemu di Stadion Futsal waktu Indonesia final futsal lawan Iran. Saya nonton, ya. Jadi saya ketemu di situ dan Ya, saya betul. menangkap betul betapa dia orangnya humble gitu. Ya, Dan di lapangan aktivitasnya sangat tinggi gitu. Betul. Dia bergerak, dia segala macam, dia memberikan kemudian. Nah beruntungnya nggak ada kendala bahasa gitu. Ya. Baik Beckham maupun Sananta ataukah Rizky Ridho, Doni Tri Pamungkas. Doni Tri paham gitu. Paham, ya. Ini juga menjadi menjadi sesuatu Nilai tambah. Nilai tambah gitu. Ya. Saya juga nggak menafikan Sintayong gitu, karena banyak juga pelatih-pelatih di luar negeri Tidak bisa bahasa lokal. Ya. Timnya bagus-bagus saja. Betul. Gitu. Tapi menurut saya apa yang ditanamkan oleh John Hartman ini cukup baik gitu ya. Ya. Nah, sepak bola itu kan adalah proses gitu. Jadi Ya. kalau tiba-tiba kita menang 4-0 kemudian Menang tadi lagi. malam menang lagi, rasanya Ya, kayak kita udah paling tinggi kali. Ya, dan itu bisa berbahaya. Ini bukan pembelaan, bukan. Ini fakta aja. Jadi proses itu harus dilalui. Nah, bayangkan John Hartman itu belum 3 minggu loh ngelatih gitu loh. Ya. Berbeda memang dengan Patrick Kluivert waktu di Australia, ya cuma 1,5 hari itu Belum beda. 3 minggu dan tidak mengumpulkan mereka semua ketika latihan. Karena Ya. kendala 3 minggu itu ya. Ya makanya kan dia dengan kita bicara soal bagaimana dia akan memberdayakan anak-anak dari Mengoptimalkan anak-anak pemain lokal. klub di sini Ya. gitu. Kenapa? Karena lebih mudah dipanggilnya gitu. Betul. Dan dia nggak bisa nggak latihan, kan harus latihan gitu. Iya. Chemistry itu nggak mungkin ujuk-ujuk gitu. Iya, Nah, kan? Jadi chemistry itu pasti akan datang karena seringnya kita Sering bertemu. berkumpul bersama. Nah, jadi saya kira hasil kita kalah 1-0 dari Bulgaria itu menurut saya ya hasil yang wajar. Oke lah, ya. Karena kita punya dua peluang ya, yang mentok tiang kata. Ya. Itu kan fakta juga yang nggak Fakta bisa juga. kita abaikan gitu. Betul. Dan memang Bulgaria mainnya defense gitu. Ya, Terlalu banyak bermain di kandang, di lapangan sendiri gitu. Ya, itu betul. juga membuat pertahanan mereka terlalu rapat sehingga sangat sulit ditembus gitu. Nah, jadi saya kira apa yang ditanamkan oleh John Hartman mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal modal kita untuk bisa berprestasi ke depan. Begitu Bung Yas. Ya, terima kasih Bung Nik. Mungkin lebih tepatnya ada kata apresiasi ya. Betul. Yang kita berikan, dan memang di media-media sosial banyak menyebut itu bahwa mereka apresiasi dengan penampilan tim kita. Karena walaupun kalah, permainannya tidak jelek, dan saya sepakat dengan Bung Nik juga bahwa tim ini kan baru bertanding 2 kali di bawah pelatih John Hartman. Jadi kita juga jangan terlalu melambung, tapi juga jangan terlalu pesimis, Ya. ya kan? Karena masih panjang, masih jauh perjalanan ini, paling tidak 2 tahun. Sesuai dengan. Mungkin gini, Bung Yas, saya potong. Mungkin orang bertanya, winning team kenapa nggak diulang gitu kan? Ya. Kan kemarin tuh ada Beckham main di awal gitu kan. Iya, betul. Nah, ini juga mesti disadari oleh Netizen dan penggemar bola, ya. Ya udah penggemar sepak bola. Ya. Lawan kita berbeda gitu loh. Sehingga kenapa John Hartman menurunkan yang sekarang nih. Iya, yang meskipun starting hasilnya kalah 11-nya, gitu. ya. Bukan starting 11 yang kemarin. Ya. Doni Pamungkas dari awal, Ya. ada Beckham dari awal. Kenapa nggak itu? Meskipun saya selalu mengatakan Beckham Putra itu lucky player. Jadi Ya. dia tuh kemarin juga hampir sekali dia Ya, dapat peluang yang Shootingnya itu, ya, passing betul. juga sekali ya, Ya. dia hampir jadi gol gitu. Dan ini menurut saya perlu juga diketahui oleh semua kita
bahwa berbeda lawannya gitu loh. Iya, Kalau betul. lawan kita yang kemarin itu berada di atas kita, Iya. gitu, secara teknis, secara umum gitu ya. Meskipun pemain-pemain kita pemain Eropa juga sama-sama gitu. Betul. loh. Tetapi perbedaannya mereka lebih lama daripada kita untuk bersatunya, itu juga jadi titik persoalan gitu loh. Kan pasti ada juga yang bertanya, ngapain kok Beckham nggak dimainin dari awal? Betul. Kemarin dibikin 2 gol gitu. Kenapa Doni Pamungkas sudah begitu bagus kan dia main? Nah, itu berbeda gitu ya. Iya. Jadi tetapi sah orang mengatakan itu, bertanya itu sah. Kenapa? Karena memang biasanya the winning team already player together siap, apa ya. berlanjutnya Siap, gitu. betul. Itu. Jadi saya kira itu Bung Yes. Baik Bung Nik, memang di lapangan ada 11 pemain ya, dan Iya. salah satunya Beckham Putra misalnya. Nanti kita bahas lebih dalam juga, mungkin satu persatu pemain, dan ada Bung Imran di sini yang bisa mendalami secara teknisnya. Nanti kita diskusi bersama. Bung Imran, sebelumnya kan kita bahas juga Indonesia lawan Santo Kitts and Nevis, ya lah. Nah sekarang juga ada Indonesia dan Bulgaria, dan kalau kemarin kita menang, sekarang kita kalah di pertandingan kedua. Bagaimana Anda melihat perbandingan penampilan waktu lawan Santo Kitts and Nevis dan kemudian melawan Bulgaria? Silakan Bung. Oke, terima kasih. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Bung Nik. Iya. Kita ada melakukan 5 penggantian pemainnya. Di starting eleven. Di starting 11 ada 5 pemain, kiper Emil, yang diganti itu ada Yang diganti. Doni, ada Beckham, ada Jordi Jordi Amat, Ya betul. terus satu Doni lagi Beckham, kipernya Martin Paes. Elkan Bagot. Elkan Bagot, ya, betul. Jadi ada 5 pemain yang Ya, betul. diganti di starting 11. Ya. Kalau saya, menurut penilaian saya, karena kita semua mungkin berbeda ya, Ya. permainan kemarin sebetulnya jauh lebih bagus daripada pertandingan sebelumnya saatnya. Setuju. Karena ini levelnya adalah Tapi nanti orang bisa bilang, lah iyalah Santo Kitts and Nevis tim jelek, gimana itu? justru itu. Jadi saya tidak menampik tadi kalau kita kan kalau biasanya pelatih menurunkan starting winning team. Winning team, ya. Tapi winning team yang dipakai ini kan dalam rangka persahabatan dan uji coba. Jadi harus mencoba semua pemain bagaimana dia dimainkan pada saat jadi pemain inti, bagaimana dia harus masuk menjadi penggantian positif. Gitu loh. Jangan sampai nanti penggantiannya tidak positif. Meskipun ada sedikit siang ganjal, ya maaf nih nomor 9 kita Sananta. Ya, Ronald Sananta. agak terlambat. Iya, Jadi dari beberapa pertandingan, dari beberapa menit bermainnya itu kan sebetulnya, aduh, ini yang dari 11 orang ini kayaknya Sananta harus cepat harus diganti. Kalau menurut saya kemarin, kenapa? Kalau secara teknis kita coba bisa bayangkan, Bulgaria itu pernah nomor 4 dunia. Bulgaria sekarang ranking 87 dunia. Ya. Meskipun dalam Piala Eropa dia cuma baru menang 1 kali karena dia berada di grup-grup yang sangat besar gitu loh, istilahnya yang mungkin berat bagi Bulgaria pada saat ini kan, tapi mereka juga lagi berprogres. Apa kita semalam aja jok aja dari yang menonton bersama saya, ini tim Eropanya yang baju putih apa yang baju merah, artinya Kalau melihat keseluruhan 90 Ya. menit ya. apalagi di babak kedua. Ya. Gitu loh. Bulgaria bermain sangat negatif football. Dia benar-benar bertahan total, bahkan mengulur-ulur waktu sampai kipernya sendiri dikasih kartu kuning oleh wasit. Artinya apa? Pelatihnya dan semua pemainnya harus mengakui kalau posisi kita, kemampuan kita tidak kalah dengan. Nah, harapan ini saya pikir ini bukan kita menjadi jumawa, tapi ini mungkin bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bagaimana seorang pelatih itu menciptakan hal-hal yang positif seperti kemarin kita bahas. Saya sangat respect sekali bagaimana dia memulai dari peluit pertama sampai selesainya pertandingan itu. John Elman sangat aktif sekali gitu loh. Seperti Doni misalnya, ini Doni kan lama ya. Dari kecil nih anak dari 11 tahun sudah bersama saya, sudah kemana-mana juga kita bawa gitu loh. Bahkan sampai ke Spanyol pernah saya bawa dulu, apalagi Beckham. Dan besar dari Diklat Imran Soccer Academy gitu loh. ISA. Imran Soccer Academy. Ya, dan milik Bung Imran. nah kayak si
Beckham malah 3 kali loh ikut bersama saya. Kita pernah bawa waktu itu ke Jepang, waktu saya megang timnas U12 friendly ke Jepang, ke Osaka. Itu dipinjam itu ya? Bukan, itu timnas. Oh, timnas. Itu timnas. Waktu itu kebetulan saya jadi manajernya. Oh, Zamannya iya. Pak Johar dulu kan ada timnas 12, 14, Jadi 16. Bung Imran ini selain manajer timnas pernah sekarang juga ketua APSI, Asosiasi Pelatih Sepak Bola seluruh Indonesia dengan anak buah sekitar 3.000 lebih lah. bukan sekarang anak yang buah lah, terdaftar. anggota ya. Anggota kita. Iya, anggota sekitar kita. 3.000. 3.000 orang. Wah, luar biasa nih ketua APSI ya. Lanjut. Kita belajar. Ya. Nah, Beckham juga pernah saya bawa ikut turnamen di Singapura, pernah juga ikut kita bawa ke Busan ya, ke Korea Selatan. Jadi tipikal anak ini seperti yang Bung Nek bilang, ini memang anak yang lucky man lah. Iya. Jadi dia masuk, selain dia punya kemampuan yang bagus, Iya. dia ini memang orang yang sangat beruntung. Pada saat dia pegang bola itu, ya Bang Yes masih ingat nggak? Ada striker dari Italia yang dia bikin gol bukan karena kemampuannya, tapi selalu bola yang datang Inzaghi. Filippo Inzaghi. AC Milan. Ya, itu kan benar-benar seorang yang lucky man, bukan dia kejar bola, seringkali bola itu keberuntungan. Kalau istilah kita di komunitas bola itu bukan dia cari bola, bola datang ke bola kepala datang ke kepala dia. Nah, sepak bola itu Nggak pakai dukun ya. intinya pada saat itu adalah keberuntungan itu selain daripada teknis dan taktis, keberuntungan itu juga besar di sepak bola gitu loh. Iya. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke beberapa pemain. Kembali ke Beckham Putra ya. Memang pemain ini kan baru mulai meroket ketika di zaman Kluivert ya, udah mulai memainkan. Bahkan di STI kali. Belum ya. Istilah belum. Oke, di Kluivert. Tapi di periode Kluivert memang belum kelihatan ya. Di zaman John Hartman mulai, karena John Hartman berani memainkan dia. Tetapi juga ada kontroversial di luar tentang Beckham ini. Tidak semua juga mengangkat dia, tidak semua juga mengabaikan kelebihan dia kemarin. Nah, anak ini juga mungkin perlu kita berikan nasihat ya, bahwa dia itu calon bintang, tetapi juga jangan dulu besar kepala. Karena kita lihat dari pengalaman sebelum ini, sejumlah pemain muda kita itu belum seberapa, tapi karena diangkat-angkat media, ya saya berharap Pak Soccer tidak terlalu mengangkat gitu kan, sehingga besar kepala akhirnya tenggelam selamanya. Itu banyak. Ajat Sudrajat contoh kalau yang pokok. Ajat Sudrajat itu ya betul. Persib. Iya. Ada Love Kabu itu contoh konkret itu. Jadi media juga mungkin harus sedikit ngerem, dan pemain bersangkutan juga harus waspada, tahu diri lah, jangan terlalu merasa sudah hebat lalu tidak panjang gitu karirnya. Nah, Beckham ini salah satu pemain yang punya masa depan yang bagus, sehingga kalau nanti Hartman tetap memainkan dia, walaupun tidak starting tapi di babak kedua atau cadangan, dia tetap harus besar hati, ya kan? Karena usianya masih muda, masih 10 tahun lagi dia bisa memberikan sesuatu buat tim nasional kita. Nah, bagaimana khususnya Bung Imran lihat dia ke depannya, atau kelebihan apa sih yang dimiliki Beckham ini? Di luar daripada cibiran-cibiran tentang yang tidak sependapat dengan kita yang bilang bahwa dia punya masa depan yang bagus. Nah, ini anak kan sebetulnya pemain bolanya simpel dan cerdas loh. Oke. Dia tahu kapan dia pegang bola, dia tahu kapan dia harus bermain simpel, dia dan pandai mencari ruang kosong. Itu yang kadang-kadang beberapa pemain tidak punya gitu loh. Iya. Jadi kalau dia dapat misalnya pengumpan yang bagus, kemarin juga sempat kan hampir terjadi itu. Berapa kali dia dimainkan? Itu tadi dia seorang pemain yang cerdas gitu. Iya. Artinya Apalagi kapan kan dia ambil posisi yang tepat untuk menerima umpan mencari yang ruang, tepat. mencari ruangnya sangat penting. bagus sekali, dan Betul. itu penting, dan kecepatan dia juga Dia punya speed. ada, dia punya Karena speed yang bagus. masih muda gitu itu loh. kali ya. Contohnya waktu lawan Santo Kitts and Nevis, 2 umpan oleh Romain itu memperlihatkan juga bahwa momentumnya pas. Beckham itu ambil posisi yang pas untuk menerima umpan yang begitu presisi dari Romani. Nah, itu harus kombinasi itu harus pas memang. Tidak saja Beckham ambil posisi yang pas, tapi umpan yang datang pun juga harus pas. Dua-duanya. Iya. Dan ditambah lagi dia punya percaya diri. Ya itu betul. Sebagus apapun peluangnya, kalau seorang pemain tidak percaya diri juga belum tentu, apalagi gol kedua. Ya. Gol kedua dia itu lewati kiper. benar-benar dia harus
harus pertama dan kedua, dua-duanya itu bola. Itu kalau dia nggak punya kepercayaan diri yang bagus, Iya. nggak gol, dua-duanya tuh nggak gol betul, gitu loh. Tapi Bung Imran, bapaknya yang paling hebat. Sejak awal dia ditanamkan untuk jadi pemain hebat, makanya namanya Beckham. Iya. Kakaknya juga kan Zola. Iya, Zola. itu. Jadi dengan posisi itu dia udah dapat tuh. Ya secara spiritual lah dia dapat sesuatu di situ. Ya. Jadi zaman David Beckham lagi mengorbit, lahirlah Ya, bapaknya Beckham Putra. penggemar Beckham. Bagus, saya kira. Jadi ada aura yang dibawa oleh Beckham Putra diturunkan, David Beckham diturunkan kepada Beckham Putra. Ya. Oke. Nah ini agak terbalik dengan salah satu pemain lokal yang lain di tim kita, Ramadan Sananta. Ya. Coba Anda ulas bagaimana kelebihan kekurangan Ramadan sementara dia tetap menjadi starting 11 ya di 2 pertandingan ini, betul? Ya. Nah, karena di luar juga ada kontroversial juga tentang pemain ini. Kalau saya sendiri antara Beckham Putra dan Ramadan, saya melihat Beckham punya masa depan yang lebih baik dari Ramadan. Nah, Ramadan ini sebagai striker kadang-kadang dia tidak punya fleksibilitas gitu loh. Kelenturan. Terlalu kaku. Ya, kaku. Itu yang salah satu kekurangan yang mungkin John Herman harus perbaiki. Dan Ramadan juga harus menyadari itu sehingga dia bisa memperbaiki diri juga. Silakan, Bung. Oke. Yang paling kan sebelum pertandingan ini kan Ramadan sempat dibully dan itu dibela oleh John Herman kan. Karena ya memang kalau netizen kan kita nggak bisa menahan apa mereka bebas ngomong apa aja lah. ngomong apa, tapi harusnya memberikan hal yang positif, memberikan hal yang negatif. Kalau cuma negatif-negatif semata ya kapan orang bisa main bola? Betul kita akui Ramadan Sananta di posisi timnas kita saat ini memang agak sedikit kurang. Tapi kalau John Herman bisa membuatnya karena kan dia punya postur yang bagus gitu loh. Salah satu pesan saya buat Ramadan Sananta cuma satu, fighting spiritnya. Jadi pada saat orang bermain build up, pada saat lawan bermain build up atau kita melakukan counter attack, itu Ramadan Sananta tidak fight 100% gitu loh. Dia masih melakukan jogging. Seorang kalau di saya nih timnas kita kekurangan pemain nomor 9. Jadi sampai hari ini saya belum melihat kita punya goal getter atau striker yang benar-benar striker yang bisa artinya satu lawan satunya itu kita belum dapat. Kalau seandainya kita sudah punya nomor 9, insya Allah ini tim kita kelasnya udah bisa ke kelas yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi dengan kata lain Ramadan harus meningkatkan kualitasnya minimal sama dengan Ricky Yakobi almarhum nomor 9. Nomor 9. Nah Ricky itu tipikal licik dan cerdik di kotak penalti. Ya. Nah mungkin Ramadan perlu melihat itu dan memperbaiki untuk seperti Ricky minimal lah. Karena ada memang saatnya dia tidak harus lari terus-terusan juga habis kan. Maksudnya ada momen-momen di mana dia seharusnya pada saat dia udah baca nih bola kalau akan dibalik ke belakang pada saat dia press itu kan bola akan kemungkinan hilang. Tapi kalau dia jogging dia belum sampai bola kan sudah berubah. Ini yang saya lihat kapan dia harus punya eksplosif dengan kecepatan yang tinggi, kapan dia cuma menutup ruang menurut ruang passing gitu loh. Ini menutup ruang passing pun terlambat. Betul. Dan apalagi kalau kemarin itu memang karena nggak tahu ya karena memang bodinya atau apa itu dari pertandingan pertama sampai pertandingan kedua 2 kali dia dapat bola, 2 kali dia jatuh gitu. Itu tidak perlu, betul. Jadi kalau saya gini Bung terkait tentang Ramadan. Saya kira John Herman butuh pemain yang suka nabrak. Oke. Jadi buat dia Ramadan itu adalah pembuka jalur. Karena ini di pertandingan pertama kita lihat betul bagaimana dia makanya kenapa secara spesifik dia membela Ramadan Sananta untuk dimainkan di 2 pertandingan. Dia dibully oleh netizen, dibela oleh dia. Kita nih butuh tukang dobrak. Jadi Ramadan Sananta ini menurut saya bisa salah. Bukan goal getter yang diwajibkan bikin gol. Dia pakai lapis kedua. Jadi tembok ya. Dia jadi bukan tembok, dia bulldozer. Dia buka jalur. Karena tipologi pemain yang kaku ya kayak begitu.
Jadi udah seusia Ramadan nggak bisa lagi tuh dilenturkan badannya. Dia memang tugas dia menabrak, cuma karena posisinya striker dan kebayang oleh kita dia selama di kompetisi lokal mencetak gol, bayangan kita Sananta itu ditaruh untuk cetak gol. Saya terus terang ketika itu ada kemudian ada Beckham ya seperti saya bilang lucky playernya di sini. Jadi emang Sananta itu buat buka jalur aja gitu. Nah, yang memang goal getternya Ole gitu. Jadi Sananta ini emang menurut saya dia diperlukan oleh John Herdman tipologinya untuk buka jalur. Untuk mengacaukan. Ya, saya nggak tahu, saya mungkin bisa konsentrasi salah, saya bisa betul, salah. betul. Tapi pandangan saya itu seperti itu. Jadi kita dibutuhkan Sananta untuk itu. Iya, Nah, kita jangan ngebayangin dia nomor 9 kayak Ricky Yacob menjadi mesin gol enggak gitu. Jadi berbeda tuh. Jadi begitu Bung Es. Mungkin betul itu saya pikir. Silakan. Memang harus jadi ini harapan daripada John Herdman dan harapan kita semua. Betul. Sananta itu bukan bikin gol, Betul. tapi adalah untuk merusak Nah, Konsentrasi supaya perhatian jangan pemain. orang bisa progres ke depan gitu kan, atau minimal mereka satu-satunya cara cuma tinggal long passing. Iya, Gitu iya. lah. Dan itu udah kenapa pada diantisipasi. saat malam itu saya agak bukan menyaksikan, saya bertanya betul kenapa kok Beckham nggak dipasang, karena Sananta buka jalur, ini nggak ada yang masuk gitu loh. Itu menurut saya. Jadi tadi udah kita bahas bahwa Bulgaria dia di atas kita ada 6 kali ketemu kita kalah semua, termasuk tadi malam. Dengan Tapi Bulgaria. kalau diulang lagi, saya pede kita menang. Karena saya kemarin juga kalau orang bilang 50-50, kita ingat 71 saya lawan 55, 29 ball position. Kita menguasai bola betul kemarin. Iya, betul. Ada dua yang mentok tiang itu kan, yang oleh lambung bola itu cuma nasib aja yang membuat Bulgaria nggak kegolan. Baik. Kita lihat tim ini setelah lawan Bulgaria itu bisa menjadi ukuran. Kita menilai tim kita secara asli utuh. Mereka kuat dan lemah di mana. Menurut aku ada kelemahan paling utama di tengah, belakang oke lah. Belakang sudah bisa dipertanggungjawabkan kinerja mereka itu. Tapi tengah dan depan ini perlu perbaikan sana sini ya. Iya, betul. Terutama di tengah harus ada kekompakan betul. Mau main 3 atau 4 atau 5 itu harus mereka itu udah punya chemistry yang kuat gitu antara satu dengan yang lain, sehingga karena jantung permainan ada di lini tengah. Baik ketika bertahan atau ketika membantu serangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lini depan ini masih nol betul menurut aku. Ya. Tidak ada kita punya seorang killer di depan gitu. Yang dapat bola hanya sekali counter atau paling banyak 2 kali tak gol atau tak menuju gawang. Nah, itu tidak ada. Nah, kembali ke Ramadan, mungkin kita bisa keliru ya. Bung Niki bisa keliru, bisa benar, saya juga bisa, Bung Imran juga bisa. Nah, kalau John Herdman memang tipikal Inggris ya. Dia bermain agak fisikal gitu. Nah, kalau memang peran itu mau dimainkan Ramadan, harusnya tidak, karena Ramadan itu aslinya seorang striker yang membunuh kiper, ya, shooting, jadi gol. Kalau dia mau memainkan peran seperti itu, mungkin dia cari pemain lain, bukan Ramadan, gitu. Atau dengan kelemahan Ramadan sekarang sebagai mesin gol, dia tingkatkan. Kau itu striker, cara striker bikin gol itu seperti ini di kotak penalti. Kalau enggak, bisa juga dia agak cari pemain lain untuk posisi yang tadi, untuk posisi mengacaukan perhatian pemain lawan belakang ya, sehingga pemain lain yang difungsikan untuk masuk ketika si pemain yang mengacaukan pertahanan lawan ini sudah buka peluang, yang lain masuk. Kalau Ramadan memang kalau dia difungsikan di itu kayaknya jauh lagi itu. Jauh lagi menurut aku ya, menurut aku. Iya, menurut aku. Sehingga sebaiknya cari pemain lain kan masih banyak gitu. Misalnya Elkan Bagot punya badan yang tinggi kan, lu patok aja situ. Nah, saya ingat Korea Selatan dulu punya seorang striker yang tinggi jangkung. Nah, dia jadi tembak untuk pemain lain. Jadi bola diangkat di jantung pertahanan lawan, dia tinggal berdiri, dia kontrol dada dia kasih, atau dia kepala dia kasih. Jangan bukan dia yang bikin gol, nanti yang pemain itu yang. Nah, itu yang tadi saya pakai bahasa tembok itu sebagai tembok di pertahanan lawan untuk membuka peluang bagi pemain kita masuk menembak. Itu Jadi kira-kira. bukan merusak ya, tapi sebagai Iya, iya. Bisa aja. Bisa, semua kemungkinan bisa, betul. Bisa Iya. aja seperti itu. Iya, Nah, kalau betul. kita amatin kan dia selama di tim nasional, Betul. ya pertandingan internasional di tim nasional, Iya. dia baru berapa bikin gol?
Iya, nggak benar. sampai 4 kali kan. Makanya, Nah, betul. padahal di goal getter di klub Di klub ya. gitu. Nah, perbedaannya kalau menurut saya, Iya. Sintayong maupun maupun apa Patrick Patrick Kluivert Kluivert dan itu memaksa dia untuk jadi goal getter gitu. Nah, sementara bagi John Hart- saya iya. John Hartman enggak gitu. Iya. Jangan lupa Sintayong tuh saya ikut menyebut nama Sintayong, yang memutuskan bukan saya untuk jadi pelatih. untuk jadi pelatih karena waktu itu Luis Milla atau Sintayong. Saya kebetulan satu mobil dengan Menpora, saya staf khususnya, saya bilang ini bayangan saya ya Park Sung apa itu pelatih Vietnam itu ternyata Sintayong lemah lembut, lebih Jawa dari orang Jawa gitu, dan kita nggak bisa Atau gitu. masalah komunikasi kali, Bung? Enggak juga, kan kita bersepakat lah bahwa komunikasi itu bahasa itu bukan satu-satunya alat komunikasi. Iya. Cuma berbeda dengan John Hartman, STY dan Kluivert. Patrick Kluivert ini nggak aktif gitu. Nah, Iya. kalau kemarin dan John Hartman Wah, aktif betul gitu. luar biasa, Nah, iya. jadi dengan posisi seperti itu kita ngelihatnya juga, oh ini pelatih benar-benar mau ke dalam nih. Dan sepertinya tim kita bukan 11, 12. Iya. Iya kan? Iya. Karena iya. dari luar dia memotivasi pemain-pemain itu Nah, fight. yang paling penting sekarang Bung Yes, kan kita bisa lihat nih dari 2 pertandingan, Iya. penonton kita nggak banyak. Iya. Kan harus kita akui itu, Iya, bahwa betul. supporter tim nasional tuh 100.000 loh yang datang. Itu belum di luar penonton netral. Iya, meskipun yang bisa masuk hanya 73.000. Oh. Ya, jadi di luar masih banyak tuh Selamat. Kemarin kan 30.000, 30.000. Iya, Jadi iya. menurut saya, ayo saatnya nih sekarang. Kita udah 9 bulan kan kita nggak kita udahlah nggak usah betul. halusinasi lagi. Iya, Kita berhalu. nggak boleh apa ya, terlarut kepada bahwa Masa lalu, Sintayong ya. itu memiliki prestasi, iya. Iya. Tapi kelemahannya juga ada. Nggak berhasil menciptakan goal getter. Iya, betul sampai Meskipun dia juga mengatakan pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang ada di luar negeri, ya nggak ada tuh striker. sekarang. Iya. Yang banyak pertahanan. Iya, Tengah aja jarang, Iya. yang ada di belakang semua. Iya, Nah, betul. artinya apa? Kita nih nggak punya Sucipto Suntoro, kita Iya. nggak punya Ramang, Iya. gitu, nggak punya Bambang Nurdiansyah, Kita nggak gitu. punya Risdianto. Nggak punya Ya, Risdianto. baru-baru Bang Pamungkas lah kayak gitu ya. Saya nggak menganggap Bang Pamungkas lah, sorry deh, Bang sorry Bang ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada apa namanya kayak Kadir yang lincah Di bisa sayap, gitu, iya. ya, gitu. Jadi kita belum punya tuh itu. Nah ini Iya. persoalan paling fundamental. Tadi kita bersepakat bahwa kalau kita pakai istilah Pak Akub Zainal almarhum, main boleh cantik, tapi hasilnya, gitu. Itu yang selalu dia bilang. Iya. Mau mainnya jelek, kalau menang itu top. Iya, Pak betul. Akub. Kan sekarang nggak bisa begitu lagi. Sepak bola kan udah modern sekarang Iya. kan. Gitu. Tapi saya setuju juga dengan Pak Akub. Karena Iya. waktu itu saya ingat dilaporkan oleh Mas Basri, yang mitra Arema begini, wah latihan begini, hasilnya pada kalah, wah Pak Akub marah itu. Main nggak boleh cakep-cakep, yang penting menang katanya gitu. Gitu. Oke, Bung Imran, lini tengah. Kemarin kan ada satu tambahan baru di lini tengah yang cukup disorot, Nathan Chuaon. Selain ada Kevin Dix ya. Dua pemain ini di menit-menit awal sampai menit 20 apa 25 itu saya lihat mereka melakukan long pass langsung ke jantung pertahanan. Tetapi itu bola tidak akurat, tidak presisi. Kalau diangkat dari sisi kanan jauh ke tiang gawang kanan gitu. Keluar bolanya. Dan itu bukan sekali. Kalau sekali oke lah. Dan yang kedua itu kan waktunya bermain baru 20-25 menit. Harusnya mereka masih fresh betul dong untuk melepaskan umpan-umpan presisi ke kotak. Ternyata itu umpannya kacau. Bagaimana menurut Bung itu? Nathan John Sama Kevin Dix. Kevin Dick ya. Memang untuk pertandingan semalam Iya. Nathan maupun Kevin Dick Iya. belum keluar ya, belum keluar, beda dengan pertandingan sebelumnya. gitu. Iya. Saya masih melihat umpan-umpan presisi itu bisa dilakukan oleh Justin Abner atau Iya. bahkan kalau di pertandingan bawah Elkan Bagot. Elkan Bagot berapa kali dia melakukan sweep play dari bek kiri ke sayap kanan, Betul. itu sampai dengan pas presisi banget gitu loh. Memang itu ya itulah kan ada hari-harinya juga karena saya melihat belum pas, ini harus diganti ini. Saya cuma menghitung masih ada lah nggak yang mau dicoba, siapa yang mau dicoba karena Iya. ada beberapa pemain yang pada hari itu juga mungkin
lagi off. Jadi dia Ada si Tom Hai, Sain Patinama yang belum dimainkan. ya Karena sanksi ya, karena kalau sanksi. Tomai sih saya belum sih ya, saya belum. Enggak, Kalau maksudnya Dan mereka James belum masuk tim mungkin- karena sanksi kan? Ya sanksi juga kalau Dan James mungkin bisa lebih presisi, lebih fight itu gitu. Intinya gini, betul salah, mungkin saya salah gitu, beda gitu kan mungkin salah. Memang di dalam pertandingan sepak bola itu Ya. yang dilihat adalah kemenangan, apalagi timnas. Iya. Ya. Tapi kalau kita melihat di usia muda misalnya gitu ya, Iya. kemenangan itu bukan segala-galanya. Jadi bagaimana proses ini, ya artinya saya pengen berikan kesempatan kepada John Herman, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan timnas gitu loh. Kalau kita langsung berpikir emang harus menang itu pasti gitu loh. Tapi kalau dengan dia baru melihat pemain, dia baru menyatukan anak-anak ini dalam chemistry yang artinya yang harus dibutuhkan gitu loh. Mungkin harapan itu belum gitu loh. Jadi artinya apapun yang dilakukan saat ini itu adalah proses yang sedang berjalan. Gitu. Ya kita butuh waktu lah istilahnya. Betul. Dari pertandingan melawan Bulgaria, menurut saya ada satu pemain yang mungkin menjadi man of the match ya, yaitu Calvin Verdong. Ya, dia ini kayaknya tidak punya bukan tidak punya, napasnya itu tidak ada habisnya. Dia menjelajahi semua itu. Ada di mana-mana. Semua lapangan itu. Dan umpan-umpannya juga presisi. Dan skill individunya juga dia optimalkan betul. Lawan sulit ambil bola. Bahkan di keroyok 2-3 pemain dia masih bisa lolos dengan bola. Gitu. Dan setelah dalam tekanan dia lolos, dia masih bisa melepaskan umpan yang presisi ke teman-temannya. Itu luar biasa tuh pemain. Dan konsistensinya dia bermain di timnas kita kayaknya tidak pernah turun deh. Ini sangat berbeda dengan pemain-pemain lain ya. Mungkin di bawah dia masih ada Jaices yang juga tetap konsisten dengan permainan terbaiknya, ada Rizky Ridho ya. Tapi pemain ini sangat menarik ya. Menurut Bung Imran gimana itu? Ya itu jelas. Artinya dengan adanya Kevin Perdon di tim kita, itu kita menjadi 12. Ya betul. Jadi artinya darah pertandingan kita, kita itu ada di kita takut. Kalau seandainya ada dia, belum tentu kita menguasai bola seperti yang terjadi pada tadi malam gitu loh. Saya berpikir ya, mungkin ini masukan juga buat PSSI dan khususnya John Herman, Bung Nik. Bagaimana kalau dia optimalkan, karena Calvin Verdong sendiri menyatakan bahwa dia siap bermain di posisi manapun. Ya berarti termasuk kiper, tapi bukan kiper yang mau saya sarankan, ya kan? Dia bermain sebagai playmaker. Posisi dan peran yang sering dimainkan oleh katakan si pemain Kroasia ini siapa? Luka Modric di Real Madrid maupun sekarang di AC Milan. Karena posisinya sama, skillnya lumayan. Mungkin dia tidak sehebat Luka Modric, tapi ada di tim kita dia akan sangat menonjol dengan peran-peran yang akan diberikan dan dimainkan oleh dia. Mungkin John Herman perlu coba itu. Karena semua umpan-umpan presisi dan dia daya jelajahnya seperti Luka Modric. Pendek kecil tapi manuvernya bagus sekali gitu. Dan umpannya juga presisi. Cuma buat saya, Verdong punya kelemahan. Ya. Terlalu emosional. Beberapa kali dia protes wasit. Menurut saya, sebagai anggota komisi disiplin, harusnya udah kena hukuman. Nah, itu mesti dibilangin juga. Betul. Hati-hati gitu. Iya. Karena selebihnya sih, karena ini bagaimanapun dia punya keturunan Aceh kan, darah Aceh kan. Oh, Calvin. Iya. Sama dengan Bung Nik dong. Istri saya. Oh ya. Maksudnya itu. Makanya lebih Abner lebih ini kan. Beda. Ini Verdong ini kemarin sempat narik wasit satu kali. Jadi saya karena saya komisi disiplin, saya lihat aduh ini anak ini gitu. Selebihnya saya setuju dengan Bung Yes. Saya setuju dengan Bung Yes. Tapi tolong dibatasin jangan sampai dia kepancing emosi gitu. Dia karena kalau pemain lawan memperlambat bola, dia marah. Iya. Itu yang menurut saya mungkin dia maunya lu main seperti gua dong. Padahal kan tidak bisa begitu. Iya. Ada yang spesial yang saya lihat tadi malam. Iya. Ada yang ini menurut saya pribadi, ada yang spesial dari para pemain belakang kita dan juga nomor 6 ya bertanya. Iya. Yang selama ini tidak ada. Apa itu? Jadi
misalnya bola berada di daerah kiri. Iya. Bolanya itu mau masuk ke daerah kiri lagi, mau di sisi lapangan atau mau balik, mau di sweet play ke sini. Beberapa pemain kita ini sudah mengganggu pemain lawan. Jadi tidak menunggu bola ditendang, dilepas ya. kan? Dia sudah mungkin sudah pegang tangannya atau apanya, membuat pemain lawan ini tidak bisa bergerak. Cuma di kamera itu kan tahunya mereka jatuh aja, lawan jatuh aja, Jadi nggak pada saat dia merebut bola yang disorot oleh kamera. Jadi sebelum itu dia sudah tutup. Bisa dia dengan curang, bisa dia kan tutup badan kan nggak curang ya. Nggak curang, artinya nggak free kick ya. nggak football, nggak foul, tidak foul. Tidak foul. Tidak foul kalau seperti itu. Jadi berapa kali pemain lawan kalau orang semua mata ke bola. Nah, ini kelebihan pemain Eropa yang saya lihat dan itu sekarang ada juga di Rizky Ridho. Jadi ini hal yang sangat positif. Jadi bola mau bergerak, Ridho itu bukan cuma fokus ke bola saja, dia sudah melihat ini lawan mau bergerak kan. Sebelum dia bergerak dia sudah tutup badannya. Itu pemain cerdas itu. Rizky Ridho tuh kami berdua nih, John Hartman mengatakan dia udah bisa main di Serie A. Dan itu John Hartman yang mau berkeliling untuk Rizky Ridho. Sama kami dia ngomong begitu. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin tentang timnas kita, lini depan ini. Mungkin ini juga masukan buat John Hartman supaya bikinlah seorang atau 2 orang pemain depan yang memang haus gol, punya naluri killer di situ, dapat bola tak gol. Dan seperti mungkin ada Love Cabo dulu itu. Dia di kotak penalti itu pokoknya dapat bola bisa syuting 99% jadi gol itu kalau di kotak 16. Nah, ini yang harus John Hartman bikin sekarang. Karena memang tadi Bung Niko udah bilang bahwa memang tidak ada pemain kita yang betul-betul murni striker. Saya sebenarnya tugasnya itu harus dibikin gitu loh. Saya sebenarnya berharap awal-awal itu orang Mangun loh. Pada saat dia baru-baru jadi Orang Mangun. Ragnar. Ragnar kemana ya? Ada main semalam. Ada main. Kemarin ini. Main. Iya, babak kedua. Kenapa? Babak pertama udah main. Dia sekarang kan banyak digeser ke kiri atau memang dia ke sayap kanan. kiri. Ya, sayap kiri sayap kanan. Artinya maksud saya dia kalau dipatok menjadi mungkin ini coba ini diperhatikan lagi aja gitu kan. Saya pikir dia punya kelebihan, dia punya kecepatan, dia punya skill, dia punya ngotot. Harapan saya sebenarnya orang Mangun atau Romani sendiri. Iya, itu yang saya bilang betul. Cedera juga mungkin agak kalau misalnya kita belum ketemu nomor kalau belum ketemu dan John Hartman belum bisa, sebenarnya dimaksimalkan Ratnar sama Romani ini. Nah, maksud saya itu dioptimalkan yang ada, tidak mungkin dibikin karena yang bikin pemain itu dari bawah, dari SSB dan dari karirnya dia, jenjangnya dia. Nah, di timnas ini bukan bikin lagi tapi dioptimalkan saja stok yang ada, misalnya Ramadan oleh Romani, Ragnar Mangun. Itu bagaimana lah cara pelatih lah. Untuk itu kan John Hartman disewa. Nah, sekarang punya stok yang terbatas, katakan kualitasnya baru 50, 60, lu tingkatkan jadi 70, 80, 90. Bagaimana cara lu bikin? Ya, karena memang kita tunggu itu gitu. Kalau saya Bungnya sayang lahirnya lebih cepat. Ya. Eloko. Oh ya. Kebayang kalau itu tim bagus. Tim ini ada Eloko. Gonçalves ya? Bagus. Ya, makanya saya bilang sayang lahirnya terlalu cepat. Iya. Sama dengan Elias Pika lahirnya lebih cepat. Gitu. Karena apa? Kalau dia lahir sekarang dia akan miliaran tuh uangnya. Gitu. Kalau zaman dulu ratusan juta itu pun berarti kalau ingat gitu. Di kelas Elias Pika ini keluar dikit. Ada kekosongan di kelasnya dia di periode ini ya? Ada. Ya, jadi kalau dia ada lahir di sini di periode ini, wah bisa bertahan lama itu 5 tahun 10 tahun itu. Betul. Tapi Indonesia punya petinju paling lama juara dunia seluruh dunia. Chris John 10 tahun juara dunia tuh. Bung Nigaren memang multi talenta. Jadi kita bicara bola bisa bicara tinju, masuk juga barang itu kan. Itu. Oke, kira-kira kita udah sampai di penghujung. Ada closing statement mungkin dari kalau saya yang pertama yuk saya ngajak semua supporter kita, yuk datang. Ayo kita backup. Karena jangan lihat John Hartman-nya, tapi lihat Indonesianya, lihat tim nasionalnya. Jadi kalau Anda nggak datang, yang kasihan tim nasionalnya. Betul. Ya
bahwa Anda cinta kepada Sintayong, saya loh yang ikut nyebut nama Sintayong, Iya. gitu. Tetapi yuk kita move on yuk, gitu. Udahlah, Patrick Kluivert nggak usah kita pikirin lagi. Ya udah dia lewat. Dia lewat, ya. Yuk, mari kita dukung tim nasional kita. Oke, makasih. Bung Imran, silakan. Ya, harapan saya dari awal juga sebelumnya di podcast kita sebelumnya saya sampaikan, ini sekarang auranya sudah mulai positif. Ya, Jadi ya tinggal seperti abang tadi bilang, yuk penonton, federasi, pelatih dan semua, bagaimana sama-sama kita seperti orang di luar mencintai ya, timnas ini, nggak peduli lagi kalah dan menang gitu loh. Jadi mereka benar-benar sekarang all out. Saya yakin kalau misalnya all out seperti itu, insya Allah sepak bola kita akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Kenapa? Poin-poinnya, artinya bibit-bibitnya dari pelatih, dari pemain, dari termasuk kompetisi kita kan sudah mulai bagus gitu loh. Iya. Artinya sudah berjalan dengan baik. Nah kalau ini semuanya auranya aura positif, Iya. kita bakal tidak mungkin Oke. Indonesia akan menjadi sepak bola yang sangat disegani dimanapun gitu loh. Oke Bung, terima kasih. Teman-teman Rai Soccer TV, aura positif yang harus kita bawa mendukung tim nasional kita. Dan juga marilah kita dukung secara positif dan produktif tim nasional kita untuk kedepannya. Dan bagi John Hartman, Anda tetap mendapat dukungan dengan 2 pertandingan kemarin, Anda sudah melakukan yang terbaik. Tapi kedepannya saya juga yakin untuk kawasan regional ASEAN, Thailand, Vietnam, Malaysia sebetulnya bukan lawan kita lagi. Kalau ketemu pasti kita menang. Saya jamin itu. Sekarang kita melirik ke Asia dan dunia. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.